Shalom, apa kabar saudara? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Saudara, saya percaya bagi Anda yang sedang menyaksikan renungan ini tentu pernah mendengar atau mungkin hafal dengan sebuah lagu yang berjudul Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Yang mana lirik lagu ini adalah seperti demikian. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Nah, tahukah saudara, lagu ini adalah sebagian dikutip dari kitab Mazmur pasal 23, yang mana ini adalah Mazmur Daud, di mana di dalam pengalamannya, dia mengatakan kalimat yang begitu indah ini, saudara, yang dari abad ke abad dan dari zaman ke zaman telah menjadi berkat dan penghiburan serta penguatan bagi orang banyak. Sebab kata Daud seperti dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan warna, yang mana di dalamnya ada suka, duka, sakit, sehat, susah, senang, naik, turun, jatuh, bangun, bertemu, berpisah, lahir, hidup, dan mati, dan seterusnya. Nah, ketika kita menjalani dan melalui warna-warni kehidupan tersebut, di antara kita ada yang mampu untuk menghadapinya dan menerimanya. Namun ternyata tidak sedikit orang yang tidak mampu untuk menerimanya, apalagi jika itu merupakan hal yang gelap dan hal yang kelam terjadi dalam hidupnya. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar dari Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang pria tua ketika ia menulis Mazmur 23 ini. Berdasarkan nas ini, penulis Mazmur Daud ini sedang membayangkan suatu perjalanan membahayakan ketika ia memimpin domba-dombanya melewati jalan yang gelap di antara bukit-bukit yang sangat terjal. Nah, situasi ini sangat berbahaya bagi domba-domba, saudara, karena binatang buas bisa saja menerkam mereka tanpa mereka ketahui. Mereka juga mungkin ketakutan dan memilih jalan lain sehingga mereka malah tersesat. Tetapi dalam situasi seperti ini, saudara, mereka sebenarnya tidak perlu takut. Karena gembala yang berjalan di depan mereka akan memastikan bahwa tidak ada satu binatang buas pun yang akan boleh memangsa mereka dalam kegelapan tersebut. Lagi pula, sang gembala juga membawa senjata, yaitu gada, untuk membunuh binatang buas itu. Dan dia juga membawa tongkat untuk menarik domba yang melenceng dari jalan yang benar. Gada dan tongkat inilah yang memberikan penghiburan bagi domba-domba tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam teks tadi dikatakan bahwa pemazmur mengatakan ia tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Kekelaman dalam bahasa Ibrani adalah sapmapet, artinya bayang-bayang kematian, bayangan kegelapan, atau bisa dikatakan kesusahan dan bahaya yang ekstrim, saudara. Dan menurut sumber lain, lembah kekelaman itu merupakan sebuah tempat, suatu lembah yang berkelok-kelok, dan di tikungan-tikungan itu kita tidak akan dapat melihat apa yang terjadi atau siapa yang akan menghadang di depan sana, yaitu dalam setiap belokan-belokan yang ada. Nah, dari keterangan ini, saudara, maka lembah kekelaman merupakan tempat yang berbahaya, menakutkan, tempat yang mengerikan. Dan kalau bisa jangan melewati lembah itu atau melewati daerah itu. Dan memang begitulah kenyataannya. Sebab di lembah itu banyak hal yang bisa membahayakan nyawa mereka. Namun yang istimewa di sini, saudara, ternyata dalam pengakuan Daud, ia tidak takut dalam lembah kekelaman itu. Aku tidak akan takut untuk boleh melewatinya. Atau bisa dikatakan bayang-bayang kematian itu tidak ditakuti olehnya. Sebab ia mempunyai keyakinan yang begitu besar, Allah beserta dengan dia. Nah, dalam nas tadi juga dijelaskan, saudara, ada dua simbol dari bentuk penyertaan Allah terhadap Daud. Yaitu yang pertama, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke, kita akan pertama melihat bentuk atau simbol penyertaan Allah, yaitu berupa gada.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gada adalah sejenis senjata pemukul besar. Dalam arti lain, gada juga berarti pemukul yang mempunyai duri-duri atau paku-paku di sisinya. Nah, saudara dapat bayangkan jika sang gembala atau seseorang memukul gada yang penuh dengan duri atau paku ini ke hewan atau kepada orang lain, apa yang Anda bayangkan? Maka ia akan pasti berdarah-darah, dia akan mengalami luka parah, bahkan dia pun akan bisa mengalami kematian kalau dipukul dengan gada ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gada yang dimaksud dalam nas ini adalah, kalau kita terlihat dari terjemahan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, yaitu enet. Gada itu adalah enet, artinya dukungan dalam segala hal. Dukungan dalam segala hal. Nah, ketika Daud mengatakan gadamu yang menghibur aku, maka ini memiliki maksud bahwa Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia percaya, Tuhan yang ia yakini di dalam hidupnya adalah Tuhan yang selalu memberikan support atau dukungan di dalam segala hal bagi kehidupannya. Ketika Daud misalnya berperang, ketika Daud terdesak, ketika Daud lemah, ketika Daud sedih, ketika ia berduka cita, ketika Daud merasakan bahwa dia merasa tidak berdaya dalam hidupnya, ia yakin saudara-saudara bahwa Allah tidak meninggalkan dia, tetapi Allah memberikan support dan dukungan kepadanya, yaitu enet, dukungan dalam segala hal. Wow, luar biasa saudara. Allah mendukung setiap umat-umatnya. Allah mendukung setiap orang percaya kepadanya. Yang Allah boleh mendukung orang yang hidup dalamnya di dalam segala hal. Dapat Anda bayangkan, mungkin mempunyai pemahaman pengertian dalam segala hal itu, saudara. Itu sangat universal bagi kita. Ini hal yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan kepada umat-umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui, hidup yang kita jalani dalam dunia ini tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang hidup kita justru penuh dengan hambatan dan rintangan, tantangan. Nah, di saat kita berhadapan dengan hambatan dan tantangan, maka ini merupakan saat di mana kita diingatkan bahwa ternyata kita punya kekuatan yang terbatas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak akan berdaya dan bahwa kita memerlukan pertolongan atau dukungan Tuhan dan juga dukungan orang lain dalam hidup ini. Kita mungkin mengatakan saat ini, aku kuat, aku memiliki segala-galanya, saudara. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, kekuatan kita terbatas. Apa yang kita miliki, saudara, tidak akan bisa menyelamatkan secara total. Dan Tuhanlah yang akan memberikan keselamatan secara total dalam kehidupan. Sebab Dia mempunyai kekuatan yang besar untuk bantu dan tolong kehidupan kita sekalian. Saudara, kehidupan kekristenan pada masa kini tidak lepas dari rasa kebersamaan. Karena setelah orang yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, maka ia akan secara tidak langsung terhisap dalam persekutuan dari tubuh Kristus ataupun gereja. Tuhan pun sejak awalnya menyadari itu. Karenanya dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya, manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling dukung dan butuh dengan sesamanya. Kita butuh orang lain, saudara, untuk bertahan hidup. Kita butuh Tuhan. Sebab lingkungan yang sulit, dunia yang kejam, dan sebagainya, setiap saat akan membuat kita semakin lama, akan membuat kita semakin lemah. Di saat seperti itu kita butuh Tuhan. Kita butuh orang yang sanggup menguatkan kita, yang sanggup mengingatkan kita, yang meneguhkan hati kita dan hidup kita. Makanya ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin saya tanya salah satu anggota BPH Majelis Jemaat di kantor tentang bagaimana kondisi untuk kelancaran atau untuk mendukung operasional gereja di tengah-tengah wabah virus corona ini. Dan setelah mendengar informasi beliau, saya sangat terharu, saudara. Saya sangat terharu. Ternyata perhatian jemaat, perhatian Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa terhadap gereja kita.
dalam situasi saat ini, jemaat tetap setia mendukung gerejanya. Dan saya teringat dengan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dalam Filipi pasal 1 ayat 3 dan 7a, kebaikan jemaat Filipi sangat membekas dalam hati Paulus. Sebab ketika ia melayani bersama dengan rekan segerjanya, ia selalu mendapatkan dukungan jemaat. Perhatian jemaat begitu besar terhadap teman sekerjanya dan juga setiap pelayanan yang ada, baik dukungan secara materi maupun kebutuhan pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga Paulus berkata, dia berkata, kamu jemaat Filipi ada dalam hatiku dan aku selalu mengingat dan mengenang kamu. Selaku hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat, kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan luar biasa mendukung gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan kelimpahannya atas kehidupan keluarga, pekerjaan maupun usaha Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada firman, saudara, satu hal yang patut kita yakini. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita sendirian. Sebab Tuhan selalu ada bagi kita yang setia kepadanya. Dia buka jalan saat tiada jalan dengan caranya yang ajaib. Dia buka jalan bagi kita. Dia menuntun kita dengan kasih dan kuasanya. Saudara, yang kedua adalah simbol dari penyertaan Allah adalah tongkat. Secara harfiah, tongkat itu adalah sepotong kayu yang dibawa atau digunakan oleh seorang gembala. Tongkat ini dipakai untuk mendekatkan domba dengan gembala-gembalanya, menuntunnya pada jalan yang benar atau menyelamatkannya dalam kesulitan. Dan di dalam bahasa Ibrani, tongkat itu adalah sebet, yang artinya yaitu tanda kekuasaan atau otoritas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian di dalam firman ini. Daud, saudara, dia percaya pada otoritas Tuhan. Dia percaya ketika dia menghadapi kesulitan, berbahaya, dia percaya penjagaan, perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya pada gembala yang agung. Tongkat, yaitu kuasa otoritas Tuhan, lah yang menyelamatkan dia. Saudara, kita pun percaya bahwa di dalam Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa, dia mampu untuk memproteksi kita, dia mampu untuk memelihara kita, dia mampu untuk menjaga kita. Dan kita harus yakin bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita terbenam dalam segala masalah dan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh kita. Ia melihat keadaan kita, ia tahu perasaan kita yang terdalam saat ini, ia tahu kesusahan kita, ia tahu apa yang kita butuhkan, ia tahu harapan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hidup kita pada otoritas kuasa kasih-Nya Tuhan. Apabila ia berkenan, oleh karena otoritasnya, ia sang gembala yang baik, ia sang gembala yang agung, akan membimbing kita, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, yaitu berupa berkat kelimpahannya, sehingga kita tak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Amin. Sola fide.